Selamat bertemu kembali bersama-sama dengan saya. Semoga kita semuanya senantiasa sehat walafiat. Baik, tema kita pada kesempatan kali ini adalah berbincang tentang perancangan elemen kopling tabung, ya. Bagian dari perancangan elemen mesin. Ya, kita sekarang sedang membicarakan tema tentang perancangan kopling tabung. Nanti dalam pembahasan kita kali ini mencakup 3 hal. Jadi nanti ada perbincangan tentang teori perancangan kopling. Dari situ nanti kita coba untuk kita terapkan pada studi kasus, ya, atau contoh soal, ya, perancangan kopling tabung. Nah, setelah itu diharapkan kita bisa menerapkan untuk kasus yang lain, ya, untuk kasus yang lain. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya ingin memulai dari fungsi kopling. Ini sekedar review, ya. Barangkali dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari kita sangat berhubungan dengan kopling ini. Sebenarnya apa fungsi kopling itu? Jadi kopling itu fungsinya diantaranya adalah, ya, kalau kita temukan dalam beberapa kasus, ya, penggunaannya misalnya di kendaraan kita, ya. Jadi fungsi kopling itu sebenarnya adalah untuk menghubungkan atau memutuskan, ya, antara penggerak dengan yang digerakkan. Sehingga kalau kita bicara kendaraan bermotor kita itu, begitu bicara koplingnya tarik, kita tarik, itu artinya pada saat kita tarik kopling, maka kopling ini sedang melepaskan hubungan antara poros penggerak dan yang digerakkan. Nah, sebaliknya kalau kopling ini kita lepas, maka hubungan itu terjadi. Karenanya kemudian kendaraan ini bergerak karena motornya, ya, gaya atau daya yang dihasilkan oleh motor diteruskan sampai ke roda. Nah, begitu. Nah, baik. Selanjutnya kalau kita lihat dari gerakan yang bisa terjadi, ya, maka kita akan kenali beberapa macam kopling, ya. Ada kopling yang kita sebut sebagai kopling kaku. Ya, kopling ini relatif tidak lentur, ya, kaku rigid. Tapi di sisi lain ada kopling yang sifatnya fleksibel. Dia bisa bergerak-gerak. Nah, kopling kaku sendiri itu masih bisa kita kenali, kita bedakan menjadi beberapa hal, ya, termasuk diantaranya adalah kopling tabung, ada kopling jepit, ya, ada juga kopling flange, ya. Ya, ini kopling flange, ya. Ini kopling tabung, kan gitu, ya. Nah, terus kalau kopling fleksibel itu antara lain adalah kopling misalnya selongsong dan pena. Terus kopling universal, kopling Oldham, ya, itu jadi poros penggeraknya dengan yang digerakkan ini tidak segaris, ya, sehingga kita sebut sebagai fleksibel, gitu. Baik, nanti itu bisa kita baca di buku-buku referensi. Nah, kita sekarang fokus pada kopling tabung. Sebelum kita bicara tentang perancangannya, mari kita kenali dulu anatomi kopling tabung, ya. Bagaimana kopling tabung itu, ya, terdiri dari komponen apa saja, lalu kemudian cara kerjanya gimana. Kalau kita lihat anatominya, ini dia berbentuk tabung, karenanya kemudian kita sebut sebagai kopling tabung, ya. Jadi bentuknya tabung, ya. Nah, yang berikutnya adalah dia berfungsi untuk menyambung 2 poros, ya, poros di ujung sebelah kanan dan poros di ujung sebelah kirinya, ya. Dan untuk menghubungkan itu, ya, dipasang pada kedua ujung poros yang disambungkan, ya. Jadi kopling tabung ini dipasangkan pada kedua ujung poros yang kita sambungkan. Misal ini poros sebelah kiri, ini poros sebelah kanan. Untuk agar putaran poros yang satu dan yang lain itu saling meneruskan atau diteruskan, maka kemudian disambung dengan tabung ini, ya, move ini, ya, disambungkan dengan move, ya, kayak selongsong, jadi, ya. Ya, berikutnya elemen untuk mentransmisikan dayanya menggunakan pasak. Jadi kalau kita ingin tabung ini berfungsi meneruskan putaran dari poros ini ke poros yang sebelahnya, maka digunakanlah pasak. Sehingga
poros ini menggerakkan tabung dengan pasak ini, lalu tabung yang di sini ini kemudian menggerakkan poros sebelah ini dengan hubungan pasak ini juga, ya. Nah, jadi ini anatominya. Sehingga nanti kalau kita bicara merancang kopling tabung, maka apa saja yang perlu kita rancang? Pertama tabungnya, ya. Tabungnya, move-nya ini ya, move-nya ini, lalu kemudian pasaknya. Lalu kemudian ya, porosnya sendiri, ya. Setidaknya ada 3 komponen yang akan kita rancang dalam perancangan kopling tabung itu. Nah, kalau kita lanjutkan dengan perancangan, maka kita perlu sedikit mereview beberapa literatur, ya. Nah, di dalam beberapa literatur itu bisa kita dapatkan, ya, ada, ya, berdasarkan pengalaman dalam perancangan dan penggunaannya, ya, kopling tabung ini itu ada rumusan proporsional. Yang rumusan ini tidak didapatkan dari penurunan matematik, tetapi lebih kepada eksperimentatif gitu, ya. Nah, sehingga umumnya, ya, ukuran proporsi dari sebuah elemen kopling tabung itu, ya, didapatkan D besar ini adalah diameter tabung, itu harganya sama dengan 2 kali diameter poros, ya, D kecil ditambah 13 mm. Ya, umumnya begitu, ya. Nah, ini bisa kita gunakan nanti, ya, bisa kita gunakan dalam perancangan kopling tabung. Nah, berikutnya, lalu panjang tabung ini berapa? Ya, panjang tabung ini umumnya adalah, ya, berdasarkan rumusan proporsi kopling tabung itu kita dapatkan L sama dengan 3,5 kali diameter poros yang dihubungkan. Ya, demikian, ya. Nah, ini jadi pegangan kita untuk menentukan rancangan dimensi dari tabung kita. Apakah ini nanti kita gunakan? Ya, bisa kita gunakan, tapi bisa juga penggunaannya dengan modifikasi. Kenapa? Karena harus kita cek dulu apa betul dimensi ini, ukuran ini aman terhadap beban yang terjadi. Nah, disitulah kemudian kita cek terhadap beban geser yang terjadi, terhadap beban puntir yang terjadi. Kalau memang aman ukuran D maupun L ini, ya kita gunakan. Kalau tidak, ya kita rubah, kita modifikasi. Kita bikin angkanya mendekati angka yang lebih aman dan bahkan lebih dari angka amannya. Baik, jadi itu, ya, itu anatominya dan juga rumusan proporsi, ya, proporsi dimensi untuk menentukan tabung. Nah, berikutnya kita mulai merancang dengan menggunakan rumus-rumus, ya. Jadi kalau kita bicara kopling tabung itu, ya, desain tabung itu didasarkan pada 2 hal. Yang pertama adalah torsi yang ditransmisikan oleh kopling. Karena apa? Umumnya kopling tabung itu beban yang dipindahkan itu bentuknya adalah torsi, ya, torsi, ya. Dia memindahkan beban torsi. Nah, oleh karenanya kemudian dia juga mendasarkan pada tegangan puntir izin untuk bahan tabung maupun bahan porosnya, ya. Jadi dia akan mendasarkan apakah dimensi-dimensi ini diambil itu sudah cukup aman terhadap tegangan puntir yang terjadi. Dan untuk mendapatkan harga tegangan puntir yang terjadi, kita harus berdasarkan pada tegangan puntir izin. Ya, tegangan puntir yang terjadi tidak boleh melebihi tegangan puntir izin dari bahan yang kita gunakan. Nah, itu. Nah, karena kita ini bicara poros, ya, tabung ini kan seperti poros berlubang, ya. Kita review kemarin dalam pembahasan sebelumnya kita sudah bicara tentang perancangan poros. Ya, nah, kalau kita bicara tabung, maka itu kita dekati dengan poros berlubang. Nah, untuk poros yang berlubang itu berlaku, ya, kalau kemarin kita review kembali, ya, rancangan poros itu T torsi itu harganya sama dengan, ya, 1/16 pi kali tegangan geser izin, ya, dari poros itu dikalikan D besar pangkat 4. D besar itu apa? Diameter luarnya, lalu dikurangi D kecil. D kecil itu apa? Diameter dalamnya, pangkat 4, ya, dibagi dengan D besar, ya. Nah,
kalau kita definisikan sebuah konstanta K kecil itu adalah perbandingan antara diameter dalam, ya, dibagi dengan diameter luarnya, itu adalah K, maka rumus ini bisa kita tulis. Rumusnya adalah 1/16 pi kali tegangan geser dikali 1 min K pangkat 4. Jadi ini kurang, ya. Ini kurang pi per 16 to, ya. Nah, ini ada pi per 16 to, ya, kali, ya, D kali 1 dikurangi K pangkat 4, ya. Ini, ya, ini keliru ini, ya. Ini kurang ini, ya, per apa namanya rumusnya ini, ya. Rumusnya. Nah, nanti ya, kita sesuaikan saja, ya, rumusnya. Nah, berikutnya, ya, perancangan pasak, ya. Untuk perancangan pasak, ya, kita mengacu pada panjang pasak tiap poros, ya. Itu berdasarkan rumus, ya, ini. Ya, kan ini pasak ini menghubungkan antara MAF, ya, dengan poros. Dan ini ada dua poros, poros kiri, poros kanan, ya. Nah, kalau kita anggap panjangnya sama, maka L, ya, panjang apa namanya tabung ini, ya, itu sama dengan panjang pasak, dan pasak ini bekerja pada setiap poros, maka panjang pasak tiap poros itu adalah L per 2, ya, L per 2. Nah, kalau tadi kita definisikan L itu dengan dimensi proporsi 3,5 kali D, maka kita masukkan L 3,5 kali D ini dibagi 2. Inilah panjang pasak tiap poros, ya. Lalu setelah itu kita menentukan tegangan dengan rumus yang menghubungkan antara torsi dan tegangan, ya. Bahwa torsi itu sama dengan, ya, apa? Ya, sama dengan L kali W, ya. Bahwa panjang kali lebarnya pasak, ya. Itu berarti yang nerima tegangan geser, ya. Berarti L kali W kali tegangan geser, ya, dikali D per 2. Ya, itu torsinya, ya. Torsi, mengapa D per 2? Ya, karena jaraknya itu terluar, itu terbesar, torsi terbesar itu jaraknya adalah setengah kali diameter, ya. Jadi kita dapatkan rumus T sama dengan L kali W kali tegangan geser kali D per 2. Ya, bisa kita tuliskan, ya, L, ya, kalau kompresinya, ya, ini tegangan torsi yang bekerja pada geser, ya, kira-kira di bagian atasnya pasak ini, ya, itu terpotong, ya, dipotong oleh dua bagian poros sama bagian MAF ini, ya. Nah, itu maka gesernya ini, ya, luasan geser kritisnya ada panjang pasak dikali lebar pasak. Tapi kalau kita bicara tegangan torsi yang kemudian bekerja pada bagian pasak yang menerima tumbukan, maka tidak kali W, tapi kali tinggi pasak, ya. L kali tinggi pasak dibagi 2 karena separuh ada ditanam di MAF, ya, kemudian separuh ditanam di poros. Nah, terus dikali dengan tegangan kompresi atau tegangan tarik, ya, yang terjadi, dikali D per 2, ya, kali jaraknya terhadap pasak poros, sumbu poros. Nah, rumus ini kita gunakan nanti dalam perancangan, ya. Ini terhadap beban geser, yang ini terhadap beban tumbukan, ya. Bisa dipengerti, ya. Ya. Nanti untuk rumus yang tadi keliru tulis nanti akan kita koreksi pada saat kita menghitung contoh kasus saja, ya. Baik. Berikutnya kita rancang poros. Tadi kan merancang pasak. Sekarang kita merancang porosnya, ya. Nah, kopling tabung itu menghubungkan, ya, dan menggerakkan poros antara poros 1 dan poros 2, ya. Nah, beban yang ditransmisikan itu beban torsi seperti yang kita bicarakan tadi. Maka, ya, dari situlah berlaku pula rumus-rumus yang berlaku pada perencanaan poros dan beban torsi seperti yang waktu kita bahas di perancangan poros itu, ya. Maka kita
merujuk ke situ kalau merancang poros. Nah, jika beban poros hanya torsi saja, maka ukuran poros itu bisa kita hitung dengan rumus ini. Torsi dibagi J, di mana J ini adalah momen polar ya dari poros, sama dengan tegangan geser dibagi R. R ini adalah jarak terluar ya dari sumbu poros ya. Ini nanti sama dengan berapa? Ya jarak terluar setengahnya diameter. Ya, oleh karenanya ya kita dapatkan T ini torsi atau momen puntir yang bekerja pada poros, lalu J itu momen intrisa polar dari poros. Ya, to ini tegangan puntir ya atau shear stress ya, shearing ya geser dari bahan poros, lalu kemudian R ini adalah D/2 ya, D/2. Oke, bisa dipahami. Jadi kita menggunakan rumus ya, seperti waktu perancangan poros, tapi porosnya ini pejal, tidak berlubang. Nah, kalau poros tidak berlubang, maka berlaku J-nya ini Pi/32 Pi/32D pangkat 4 ya, sehingga kalau kita masukkan J-nya ini ke dalam rumus ini, kita peroleh ya T dibagi J-nya adalah Pi/32D pangkat 4 sama dengan to dibagi R. R-nya kita ganti D/2. Maka ya kita dapatkan hubungan antara torsi yang terjadi dengan tegangan geser ya. Torsi yang terjadi sama dengan Pi/16 D pangkat 3 kali tegangan geser. Sehingga kalau torsinya kita ketahui, D-nya kita ketahui, tegangan gesernya kita dapatkan. Nah, kalau tegangan gesernya sudah didapatkan, kita cek dengan tegangan geser izin. Kalau ini melebihi tegangan geser izin, berarti ini nggak aman perancangan ini. Nah, nanti begitu. Tapi kalau tegangannya terjadi ini nanti lebih kecil dari tegangan geser izin material, maka ini aman, bisa kita pakai. Begitu ya. Oke. Sekarang kita step by step melakukan perhitungan. Sekarang merancang porosnya dulu. Ya, kita rancang poros. Maka kita gunakan rumus ini. T sama 60P dibagi 2Pn, di mana P ini daya yang dipindahkan. Ini untuk mencari torsi. Ya. Lalu untuk mendapatkan diameter poros, kita gunakan ini. Ya. Pi/16 diameter poros pangkat 3 kali tegangan geser poros itu ya sama dengan torsi. Nah, itu adalah untuk mencari D nanti. Ya. Nanti tegangan geser yang di sini kita masukkan tegangan geser izin, maka D-nya kita dapatkan. Itu adalah D minimal supaya bisa menerima beban izin ya, tegangan geser izin minimal maksimal. Lalu kita berikutnya tahap kedua kita rancang tabung. Ya. Ya, tabung T sama dengan Pi/16 to kali D pangkat 4 dikurangi D pangkat 4 kali dibagi D besar ya. Pakai ini aja ya. Pakai ini. Ya. Oke, jadi kita nggak usah pakai K kecil nanti biar nggak ribet, tapi bisa juga nanti kalau kita definisikan K kecilnya sama dengan D kecil per D besar. Nah, langkah yang ketiga yang terakhir itu menghitung pasak ya. Menghitung pasak. Nah, rumus yang kita pakai itu dua juga. L sama dengan L/2, besarnya adalah 3,5 D dibagi 2. D kecil itu di apa? D poros. Atau D lubangnya tabung. Karena asumsinya D lubang tabung sama dengan D-nya poros, ya gitu ya. Nah, lalu torsi ini terhadap dua hal. Terhadap tegangan geser kita cari dengan hubungan torsi sama dengan L kali V ya. Ya, panjang pos pasak di setiap poros dikali V ya, panjang lebar pasak dikali tegangan geser ya dari bahan pasak kali D/2. Lalu terhadap tumbukan ya, bisa dia rusak terhadap tumbukan, bisa rusak terhadap geser ya. Maka kalau terhadap tumbuk adalah panjang pasak ya, panjang pasak dikalikan tinggi pasak dibagi 2 dikalikan tegangan tumbuknya izin dikali D/2. Nah, jadi ini rumus-rumus yang kita gunakan untuk merancang sebuah poros, sebuah kopling tabung. Nah, yang perlu kita perhatikan juga adalah nanti kita menggunakan tabel. Karena apa? Pasak itu kita mengacu pada tabel standarisasi pasak. Kenapa? Agar kalau kita nanti bisa menggunakan pasak yang sudah menggunakan ukuran dimensi standarisasi, kita tidak perlu bikin lagi pasak itu, cukup beli langsung.
Ya, jadi ada beberapa komponen yang kita tidak perlu bikin karena sudah mengikuti komponen yang terstandarisasi. Nah, karenanya nanti kita merujuk pada tabel dari standarisasi pasar. Begitu. Nah, sekarang kita coba untuk menyelesaikan sebuah kasus. Oke, misalnya begini, kita dihadapkan pada sebuah tugas perancangan. Ya, rancanglah sebuah kopling tabung yang digunakan untuk mentransmisikan daya yang ditransmisikan sebesar 40 kW, ya, kilowatt. Ya, ingat satuannya kW, kilowatt. Biasanya kita teledor di sini, ya, kita nggak konversikan dulu lalu dihitung saja nanti. Pada putaran 350 rpm. Nah, putarannya nanti pada saat dia mentransmisikan itu 350 rpm. Baik putaran porosnya, putaran tabungnya, karena mereka jadi satu kesatuan. Lalu dalam perancangan ini diberikan ketentuan-ketentuan. Ya, salah satu ketentuannya itu adalah bahan poros terbuat dari baja. Ya, dengan tegangan puntir izinnya 40 megapascal. Megapascal, mega lo ya, ini satuannya mega. Nah, perlu diperhatikan satuannya mega. Lalu yang berikutnya tegangan tarik izin itu 80 megapascal, ya. Kalau ini 40 puntir izinnya, lalu tegangan tarik izin atau tekan izinnya itu 80 megapascal, ya. Nah, jadi ini harus menjadi menjadi ini kita constraint kita, ya, pembatas kita dalam membuat perancangan. Oke. Nah, berikutnya, ya, untuk tabung digunakan bahan dari besi tuang dengan tegangan puntir izin sebesar 15 megapascal. Ya. Nah, kita disuruh merancang itu. Nah, tahapan-tahapannya kita lakukan, ya. Ya, nggak usah tergesa-gesa. Kita lakukan aja tahapan-tahapan merancangnya ini dengan tahapan-tahapan yang baik, ya. Jangan sampai kemudian kita tergesa-gesa. Maka tahap demi tahap, step by step kita rancang. Pertama, kita lakukan identifikasi apa saja yang diketahui, ya. Daya tadi diketahui, putaran diketahui, apalagi tegangan puntir, bukan pintirnya, tegangan puntir izin diketahui. Lalu apalagi gaya tarik izin diketahui. Lalu apalagi tegangan puntir izin tabung diketahui. Ya. Ya, diketahui tadi beberapa poinnya kita tulis lagi di sini. Daya P sekian watt, kilowatt, 40 kilowatt kita tuliskan ke watt. 40 kali 10 pangkat 3 watt, ya. Lalu putaran N RPM-nya berapa? 350 rpm kita tulis N 350 rpm. Lalu untuk poros diketahui tegangan puntir izin dan tegangan tekan atau tarik izin, ya, masing-masing 40 megapascal. Lah, karena ini megapascal, kita bisa rubah ke pascal, 40 kali 10 pangkat 6, ya, Newton per meter persegi, atau kita pakai Newton per milimeter persegi. Kalau Newton per milimeter persegi itu sama dengan 1 megapascal. Berarti ini kita tinggal rubah aja 40 megapascal menjadi 40 Newton milimeter persegi. Ya, begitu juga yang 80. Ya, begitu juga yang 15 ini. Oke, begitu. Nah, setelah data-data ini kita tuliskan, maka bisa kita hitung besarnya torsi yang terjadi. Kita mulai hitung. Torsi yang terjadi berapa? Kita pakai rumus torsi itu 60 kali P dibagi berapa? 2 Pn. Ya, P-nya adalah 40 kali 10 pangkat 3 watt. Ya. Watt, ya, watt. Kita masukkan watt. Maka kita peroleh nanti kalau kita kalkulator kurang lebih 1100 Newton meter. Ya. Newton meter. Ini satuannya masih meter karena ini watt. Ini RPM. Ya. Maka meter. Newton meter. Nah, supaya nanti sama dengan ini milimeter, ini kita rubah ke mili. Ya, 1100 Newton meter itu sama dengan berapa? 1100 Newton, ya, kali 10 pangkat 3 milimeter. Meternya kita rubah menjadi mili, ya, yaitu dengan cara dikalikan 10 pangkat 3. Jadilah ketemu angka torsi dari soal yang kita hadapi ini adalah 1100 kali 10 pangkat 3 Newton milimeter per milimeter, ya, Newton milimeter. Oke, bisa dipahami dari situ. Nah, maka kemudian tahap berikutnya, ya, kita lihat besar torsi ini bisa dihitung,
Ya, dengan ini ya, mohon maaf ya, itu tadi ngulang aja gitu ya. Yang berikutnya ya, kita rancang porosnya ya, karena dalam kerjanya poros ini menerima beban puntir. Setelah kan beban torsinya diketahui tadi ya, kita cari torsi, hubungan torsi dengan poros itu adalah rumus T sama dengan 1/16 pi kali D pangkat 3 kali tegangan geser izin. Nah, D ini yang kita cari. Maka karena D yang kita cari, 16 kita pindahkan ke sini, T kali 16 ya. Lalu kemudian Pi-nya dipindah ke sini ya, dibagi Pi. Lalu TS-nya dibagi ke sini, dibagi TS. Maka dapat kita peroleh rumus D pangkat 3 itu sama dengan 16T dibagi Pi kali tegangan geser izin ya. 16T dibagi Pi kali dengan geser izin. Nah, karena yang kita cari D, maka D itu akar 3-nya dari ini ya. Maka dari situ, dari rumus hubungan ini kita cari ya, torsinya berapa, tadi sudah diketahui ya. Lalu Pi ketahui, tegangan geser izinnya berapa, tadi diketahui 40 ya, Newton per milimeter persegi tadi ya. Karena satuannya sudah milimeter semua, maka kita masukkan ke sini semua, maka kita dapatkan angka 52. Ini milimeter. Nah, diperoleh D diameter poros itu 52 mm dari perhitungan. Nah, dari perhitungan ini ya, kita kemudian pahami bahwa minimal diameter poros itu adalah 52 untuk aman terhadap beban atau tegangan izinnya. Nah, sehingga kalau kita membuat perancangan diameternya itu harus kita ambil lebih dari itu. Misalnya kita ambil 53, 54 atau 55. Taruhlah sekarang kita ambil 55. Oke. Ya. Kalau kita ambil 55 ya, maka sekarang kita masuk pada langkah perancangan tabung ya. Dengan asumsi torsinya tadi ketahui 110 ya, kali 10 pangkat 1100 kali 10 pangkat 3. Lalu kemudian diameter porosnya itu kita ambil 55 mm ya. Nah, maka kita lihat ini perancangan poros. Perancangan tabung. Rumus yang kita pakai apa? Rumus hubungan proporsi dimensi. Ya, kita peroleh diameter luar tabung itu sama dengan 2 kali D kecil ditambah 13 mm. Nah, D kecilnya tadi kita sudah dapat dari perhitungan poros ya. Lubang tabung itu dianggap sama dengan sama dengan diameter poros. Kita masukkan 55, maka kita dapatkan angka 123 mm. Nah, maka dari rumus proporsi ini ya, maka diameter luar tabung minimal harus 123. Nah, ini bisa kita ambil, kita pilih harga yang lebih dari itu. Taruhlah kita ambil sekarang 125 mm agar bulat untuk memudahkan proses perencanaan selanjutnya. Pak, apakah nggak boleh 126? Boleh. Apakah nggak boleh nih 130? Boleh, tapi ya, kalau itu nanti berlebihan size-nya itu bisa memboroskan material ya. Makanya kemudian tidak boleh terlalu berlebihan dalam melebihkan. Nah, untuk panjang tabung dicari dengan menggunakan rumus hubungan ini. L panjang tabung itu sama dengan 3,5 D. Ini rumus proporsi juga. D-nya kita masukkan 55 ya, kita dapat 192,5 mm ya, kita dapatkan angka ini ya. Oke. Karena kita dapatkan angka 192,5 mm, nah ini bisa kita ambil angka yang mungkin bulat aja biar mudah dalam perancangan. Kita ambil 195 mm ya, karena sudah cukup melebihi 192 aman, mestinya begitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk angka D dan L ini harus dikoreksi, dicek keamanannya terhadap tegangan geser izin ya. Nah, nilai L ini nanti ngoreksinya kaitannya dengan panjang pasak ya, panjang pasak ya. Apakah aman nanti pasaknya itu kalau L-nya sekian ya. Kalau nggak aman ya harus ditambahi panjangnya gitu. Oke, sekarang kita perancangan tabung kita lanjutkan dengan memeriksa diameter tabung ya. Dihitung dengan tegangan puntir yang terjadi pada tabung. Ini harus lebih kecil dari tegangan izin. Tegangan yang terjadi harus lebih kecil dari tegangan izin. Nah, rumus yang digunakan apa? Ya ini tadi. Ya. Ini torsi
ini tegangan, ya, tegangan yang terjadi, ya. Nah, rumusnya torsi sama dengan pi per 16 to, ya, kali D pangkat 4 dikurangi D pangkat 4 dibagi D. Ini K kecil ini K, ya, apa namanya tadi, pasak. Perhitungan ini dilakukan dengan memasukkan nilai torsi yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Torsinya berapa? Masukkan aja itu, ya, dan dengan memasukkan nilai diameter luar D yang telah ditetapkan dari tadi, hukum atau rumus proporsi tadi, kita masukkan D, serta dengan menggunakan diameter kecil D poros dari hasil perhitungan sebelumnya. Ini semuanya ketahui, ya. Nah, semuanya diketahui, ya, maka kita masukkan, ya, torsi diketahui 1100, ya, 1100 kali 10 pangkat 3. D besarnya 125, D kecilnya 55. Kita masukkan semua angka semua, maka didapatkanlah tegangan K, tegangan geser ini, ya. Tegangan geser kalau kita hitung semua hasilnya nanti 2,97 Newton per milimeter persegi, ya. Harga tegangan geser yang terjadi ini, ya, kesimpulannya dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ukuran D dan D kecil yang digunakan cukup aman. Kenapa? Karena ternyata tegangan geser yang terjadi ini harganya 2,9. Sementara, ya, tegangan geser izin dari bahan yang kita gunakan itu jauh lebih besar, harganya 15. Berarti ini aman. Ya, aman. Oke. Ya, aman. Nah, sekarang perancangan pasaknya. Rumus-rumus yang kita gunakan, ya, ini pasak di sini, ya, ini F yang bekerja pada pertemuan antara tabung dengan poros, itu paling kritis, ya. Panjangnya L, ke dalam sana itu L, ya, ke dalam sana L, ya. Maka F, ya, yang bekerja untuk menumbuk ini, sisi sini yang ketumbuk, itu berarti tingginya dikalikan panjang ke dalam. Atau yang menggeser ini, memotong ini, seolah-olah motong ini, ya, ini titik kritisnya adalah lebar pasak kali panjangnya ke dalam, ya. Maka pemeriksaan terhadap geser berarti apa? Berarti geser, gaya geser itu berarti luasan kritisnya adalah apa? Lebarnya pasak dikalikan panjangnya pasak ke dalam sana. A sama dengan L kali V. Maka, ya, rumus F ini, berapa gaya yang menggeser itu sama dengan A kali tegangan gesernya. A nya berapa? A nya ini, ya, panjang pasak dikali lebar pasak. Tegangan geser izinnya ini kita masukkan, ya. Nah, sementara, ya, dari dari gaya torsi itu adalah gaya kali jaraknya terhadap titik putar, ya. Berarti F sama dengan torsi sama dengan F kali D per 2. Maka F bisa kita nyatakan torsi dibagi D per 2. Lalu ada lagi rumus yang menghubungkan antara torsi dengan daya yang dipindahkan pada sebuah poros, yaitu torsi sama 60 kali pi dibagi 2 Pn. Jadi ada 3 rumus yang berlaku dalam perancangan ini. Ya, rumus pertama itu adalah gaya yang bekerja pada luasan geser, ya. Nah, lalu kemudian gaya torsinya, lalu kemudian daya yang bekerja, ya, akan menimbulkan torsi berapa. Nah, dari rumus ini kita periksa, ya, kita periksa terhadap gaya geser. Rumus ini kan berlaku, jadi kita punya rumus 1, 2, 3 ini tadi. Maka dengan menggunakan persamaan 1, 2, 3 dan dengan memilih lebar pasak sesuai tabel, ya, tabel pasak tadi nanti kita lihat lagi, maka panjang pasak akan dapat ditemukan atau dihitung, ya. Nah, kita coba langkahnya. Pemeriksaan terhadap bergeser kita hitung, ya. Luas penampang kritis ini, ya, gaya ini, ya. Maka, ya, F1 dan F4 ini harus sama, ya. Kita masukkan F1 nya berapa? L kali V, F di persamaan 1, L kali V kali to. Nah, sama dengan berapa? L kali to kali T per 2 setengah tebal, ya. Setengah tebal, ya. Kali nggak ada kalinya ini, ya. Kali
tegangan kompresi toki ini ini kurang nih ya, toki ya, ini kurang nih, ini kali toki, ini kali sigma kompresi kali ini ya. Oke, nah maka kita dapatkan rumus ini sama dengan rumus ini yang kurang sigma Q-nya. Nah, ini saya tuliskan aja biar nanti nggak lupa ya. Ini kurang ya. Oke, ini kurang to kompresi. Ini juga ya, ini kurang to kompresi. Oke. Nah, karena begini, maka ini hilang kan, dibagi L hilang semua. Tinggal W kali to sama dengan T/2 kali sigma kompresi. Maka dari sini kita bisa dapatkan apa? Ya, kita dapatkan W ya, T-nya kita pindah ke sini, W per T sama dengan apa? Sama dengan ya, W per T, W dibagi T sama dengan toki dibagi ya 2 kali to ya, 2-nya kan masih ada. Ini kan bisa kita tulis sama dengan ya, ini L-nya sudah kita coret ya. Jadi saya tulis gini, W ya kali sigma sama dengan apa? Ya, T/2 T dibagi 2 ya, dikali apa? Dikali gini. Nah, dari sinilah kemudian ini kita pindah W ya, T-nya kita pindah, T-nya membagi ke ruas kiri, T ya sama dengan apa? Sama dengan sigma kompresi ya, ini tegangan kompres, tegangan tarik atau tekan izin dibagi 2 ya, dibagi to. Nah, jadilah rumus ini ya. Oke ya, jadilah rumus itu ya. Nah, jadi kalau kita apa namanya masukkan ya, bila tegangan izin tumbukan ini ya untuk 2 kali lebih 2 kali tegangan geser ya, kalau tegangan tumbukan ini 2 kali tegangan geser, maka W sama dengan T nanti, karena ini 2 kali to ya. Ini juga 2 kali to, ini kan sama dengan 1. Jadi W per T sama dengan 1, maka W sama dengan T. Kalau tegangan gesernya ya, tegangan kompresinya itu 2 kali tegangan geser harganya ya. Tapi itu jarang terjadi, tapi bisa terjadi. Untuk kasus ini dari tabel standar proporsi ukuran dimensi pasak diperoleh begini. Untuk diameter 55, tadi kita kan sudah rancang 55, diperoleh dimensi pada ukuran diameter yang paling mendekati adalah 58. Paling mendekati 55 itu 58. Lalu untuk diameter 58 kita cek, ternyata diperoleh lebar pasak W-nya 18 gitu. Nah, karena tegangan tumbukan kompresi adalah 2 kali, ya di soal itu kan tegangan kompresinya 2 kali dari tegangan geser. Tegangan gesernya 40, tegangan kompresinya 80. Maka berlaku persamaan T sama dengan W, berarti T-nya juga sama dengan 18. Gitu ya. Nah, kita lihat di tabel untuk diameter 58 ya, itu W-nya sama dengan 18. Nah, T-nya kita nggak pakai ini, tapi T-nya kita pakai 18 juga. Kenapa? Karena di dalam soal disebutkan ya tegangan geser izin tegangan kompresi itu nilainya 2 kali tegangan geser izin ya, tegangan kompresi atau tarik izinnya itu 80, tegangan geser izin itu 40, sehingga 2 kalinya. Maka kita pakai pendekatan, berarti ini antara tebal sama lebar sama, jadi kotak persis gitu luasan pasaknya. Nah, kita cek terhadap geser ya, rumusnya ini terhadap geser yang tadi itu ya, kita masukkan semua, maka tegangan geser yang terjadi itu 22,8 Newton mm persegi ya. Berarti apa? Ini kesimpulannya 22,8 yang terjadi kan tegangan geser di pasak ini 22,8. Padahal tegangan geser izin ya untuk bahan pasak ya itu 40 Newton per milimeter persegi, berarti masih aman, jauh loh ya.
jauh di bawah tegangan geser izinnya, berarti aman, bisa dipakai ya. Nah, yang ketiga kita cek terhadap tumbukan. Kalau dicek terhadap tumbukan pakai rumus yang ini ya, pakai rumus yang ini. Kita masukkan angka-angka yang kita hitung tadi, didapat tegangan kompresi di poros maupun pasak, karena bahan poros maupun pasak itu sama ya. Maka kita dapat tegangan kompresinya 45,6 ya Newton milimeter persegi. Nah, kita cek. Ternyata ya, ini 4,56 Newton per milimeter persegi itu jauh di bawah 80. 80 ini adalah tegangan geser tumbukan izin bagi poros maupun pasak, bahan poros maupun pasak. Berarti ya, karena ini masih jauh di bawah 80, ini berarti angka diameter yang kita ambil ini aman. Angka L-nya aman, angka T-nya aman. Ya, aman. Nah, sehingga kesimpulan terakhirnya adalah perancangan kopling yang kita bikin, kesimpulannya adalah dari perhitungan dan pemeriksaan terhadap keamanan, maka dimensi-dimensi yang telah diambil tadi dan ditetapkan telah aman untuk menerima beban kerja, sehingga bisa digunakan dalam perencanaan. Karenanya nanti silakan ditabelkan dari hasil perhitungan ya, parameter-parameternya, D kecil, D besar, L besar ya, dan seterusnya, T, W berapa. Selanjutnya hasil perhitungan dalam perencanaan dimensinya digunakan dalam penggambaran kopling yang dituangkan dalam gambar benda kerja, supaya apa, nanti ini bisa kita serahkan kepada bagian produksi untuk apa, untuk dikerjakan ya. Nah, nanti hasil akhirnya begini, hasil perancangan itu gambarnya ada ya, lalu kemudian angka-angka nilainya, parameter yang didapatkan ada. Nah, jadi ini hasil akhir dari perancangan kopling tabung. Nah, demikian sehingga perancangan kopling tabung itu hasil akhirnya adalah gambar ya, dengan parameter-parameter yang sesuai berdasarkan perhitungan tadi. Nah, dari situ diserahkan ke bagian produksi, lalu dibuatlah, jadilah kopling tabung. Demikian penjelasannya. Selebihnya nanti silakan contoh penyelesaian soal tadi itu digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus perencanaan kopling tabung, atau silakan dirancang ulang ya, bisa digunakan dengan harga yang berbeda-beda. Kita rubah harga diameternya atau kita rubah harga tegangan izin amannya, silakan ya, langkah-langkahnya seperti itu. Semoga bermanfaat ya, semoga sehat semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.